Selamat malam pemirsa, kita jumpa kembali dengan TNG News Hong Kong. Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengumumkan dalam pertemuan media pada tanggal 14 Desember bahwa Hong Kong memiliki 7 kasus varian Omicron yang menjadi perhatian dan mengimbau masyarakat untuk divaksinasi. Karena varian Omicron memiliki tingkat penularan yang tinggi, Hong Kong bertujuan untuk memperluas vaksinasi pada bulan Januari 2022. Pusat Perlindungan dan Kesehatan CSP melaporkan pada tanggal 13 Desember, 7 kasus dikonfirmasi dengan varian Omicron. 2 kasus terkait Afrika Selatan, keduanya pria umur 37 dan 62 tahun. 2 kasus terkait Nigeria, keduanya pria umur 37 dan 38 tahun. 1 kasus ke Amerika, laki-laki umur 37 tahun. Dan 2 yang baru-baru ini diidentifikasi dengan varian kekhawatiran berasal dari Inggris atau UK, pria dan wanita berumur 62 dan 50 tahun. CSP memberikan pembaruan pada penyelidikan terbaru pada 2 kasus impor yang diumumkan kemarin tanggal 14 Desember yang baru tiba dari Inggris dengan penerbangan CX252 pada tanggal 10 Desember dan dinyatakan positif selama pengaturan uji dan tahan saat tiba di pusat pengumpulan spesimen sementara di Bandara Internasional Hong Kong. Pasien pria berusia 62 tahun dan pasien wanita berusia 50 tahun masing-masing tiba di Hong Kong bersama-sama. Pasien laki-laki telah menerima 2 dosis vaksinasi COVID-19 dari BioNTech di Hong Kong pada tanggal 1 Juli dan 22 Juli. Pasien wanita juga telah menerima 2 dosis vaksinasi COVID-19 dari BioNTech di Hong Kong pada tanggal 24 Juni dan 15 Juni telah asimptomatik. Nilai CT untuk tes setelah masuk pada tanggal 10 Desember untuk kedua pasien kurang dari 30 dan keduanya dinyatakan positif antibodi. Pengurutan seluruh genom yang dilakukan oleh cabang layanan laboratorium kesehatan masyarakat DH mengkonfirmasi bahwa keduanya kasus tersebut membawa varian of concern Omicron. Polisi mengatakan bahwa pada Jumat lalu pukul 8 pada tanggal 10 Desember di persimpangan antara Jalan Peace Street dan Stoughton Street terjadi kecelakaan lalu lintas. Pengemudi yang diidentifikasi sebagai pekerja rumah tangga Filipina usia 44 tahun, Maxino yang bekerja dengan majikan di Deepwater Bay, mengemudi mobil putih pribadi dengan plat nomor FL9-2 yang diparkir di Pearl Street. Dia tengah mengantar majikannya ke Lan Kwai Fong sekitar pukul 8 malam pada hari Jumat 10 Desember dan memarkir mobil putihnya menghadap ke atas Pearl Street yang curam. Saat pembantu dan majikan turun dari mobil dan hendak menutup pintu, kendaraan terguling ke belakang karena pengemudi tidak menginjakkan rem tangan sepenuhnya. Mobil itu meluncur mundur menuruni lereng sejauh lebih dari 100 meter dan menabrak 8 pejalan kaki. Polisi mengidentifikasi 8 orang pada kecelakaan lalu lintas, seorang wanita berusia 27 tahun, wanita berusia 41 tahun, wanita berusia 27 tahun, pria berusia 46 tahun, semuanya adalah warga negara Prancis. 47 tahun dan 51 tahun, keduanya pria Inggris, dan perempuan 24 tahun dan laki-laki 49 tahun, keduanya Tionghoa. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Queen Mary dan Rumah Sakit Rutonji. 2 korban luka pertama berada dalam keadaan kritis ketika para medis tiba dan ketika dikirim ke rumah sakit. Wanita Prancis berusia 27 tahun itu meninggal pada malam hari, sedangkan pria berusia 41 tahun itu masih dalam keadaan koma. Menurut rekaman di internet, mobil itu menggulingkan setidaknya 1 pejalan kaki dan menyeretnya di sepanjang jalan. Lebih dari 20 warga yang menyaksikan kecelakaan itu membantu mengangkat mobil dan menyelamatkan 2 wanita Prancis yang terperangkap di bawahnya berusia 27 dan 31 tahun. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Queen Mary dalam kondisi kritis. 6 pria dan wanita lainnya yang terluka dikirim ke Rumah Sakit Rutonji. Hingga Minggu, 1 orang masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi stabil.
Mobil pribadi yang bersangkutan telah diangkut ke pos kendaraan polisi menunggu pemeriksaan. Pekerja rumah tangga asal Filipina tersebut ditangkap Jumat lalu dengan tuduhan mengemudi berbahaya yang menyebabkan kematian dibebaskan dengan jaminan 10.000 Hong Kong dolar dan telah bertentangan dengan pasal 36 ayat 1 dari Road Traffic Ordinance Chapter 374 di bawah hukum Hong Kong. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh pengguna TNG dan bukan pengguna TNG adalah cara meningkatkan keanggotaan ke SVIP Plus baru dan bagaimana cara mendapatkan TNG Mastercard gratis. Hai semuanya, Christina hadir di sini lagi. Saya ingin memberikan kabar yang baik untuk Anda bahwa TNG dengan bangga meluncurkan sistem EID baru dan keanggotaan SVIP Plus baru yang ini lebih ramah pengguna dan tentu saja menawarkan perlindungan keamanan yang lebih tinggi bagi pengguna kami. Bila Anda mengalami perubahan sistem apapun di TNG Wallet Anda, tidak perlu khawatir. Cukup perbarui aplikasi TNG Wallet Anda di Play Store atau Apple Store dan semua pengguna kami yang ada yaitu VIP dan SVIP harus meningkatkan dan mendaftar keanggotaan ke SVIP Plus baru di mana Anda tetap bisa menggunakan semua layanan di TNG Wallet. Dan sebagai ucapan selamat kepada Anda yang sudah mempunyai TNG Mastercard, maka Anda akan secara otomatis ditingkatkan menjadi anggota SVIP Plus baru kami. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Tetapi jika Anda belum mendapatkan TNG Mastercard Anda sendiri, dan bagaimana cara menjadi SVIP Plus baru dengan menggunakan sistem EID, cukup bawa Hong Kong ID Anda dan tidak perlu paspor atau dokumen lainnya. Datanglah ke kantor TNG kami setiap hari dari jam 9.30 pagi hingga jam 5.30 sore atau datang di gerai aktivasi TNG kami setiap hari Sabtu atau Minggu untuk meningkatkan keanggotaan Anda menjadi anggota SVIP Plus baru secara instan. Ini akan memastikan bahwa Anda dapat terus menikmati layanan premium TNG, terutama layanan pengiriman uang global. Dan semua hadiah sedang menunggu Anda sekarang. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang penawaran ini, mohon hubungi hotline layanan pelanggan kami di 39516268. Dan tim layanan pelanggan kami yang ramah akan membantu Anda dengan senang hati. Kami kira itu saja untuk saat ini dan ingat, seperti yang selalu saya katakan, TNG selalu membuat hidup Anda lebih mudah. Sampai jumpa.